Lu tahu nggak sih? Di pertengahan Juli 2020, Pak Sandiaga Uno dapat uang 32 miliar hanya dari dividen sahamnya di Saratoga. Lumayan ya. Satu lagi nih, di bulan Mei, masih di tahun yang sama, tahun 2020, Pak Lo Keng Hong dapat dividen 16,4 miliar dari kepemilikan sahamnya di Petrosi. Mantep ya? Dividennya aja setara sama uang yang dikorupsi Menteri Sosial kita baru-baru ini. Tapi ngomong-ngomong, ketika dapat informasi kayak begitu, si A dapat dividen, si B dapat dividen juga. Gue mau nanya, lu sendiri tahu nggak apa itu dividen? Bulan apa ya dapatnya? Dan saham apa aja sih yang bagi-bagi dividen? Dalam video ini, gue akan jelasin apa itu dividen, terus istilah-istilah yang berhubungan dengan dividen, dan yang terakhir gue akan coba list saham-saham mana aja yang rutin ngasih dividen tiap tahun. Karena nggak semua bagi dividen, dan nggak semua saham yang bagi dividen itu rutin ngasihnya. Selain dari capital gain atau selisih harga beli dan jual saham, kita bisa dapat keuntungan dari yang namanya dividen. Untuk jelasin apa itu dividen, gue akan memberikan sedikit ilustrasi. Misalnya ada perusahaan bakso A namanya. Bakso A itu dipecah menjadi 10 lembar saham yang mewakili kepemilikan dari bisnis bakso tersebut. Lu misalnya punya 2 lembar saham bakso A tadi, yang berarti lu punya 20% dong kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Setelah setahun berjualan, ternyata bisnis bakso A untung bersih 10 juta rupiah. Berarti lu sebagai pemegang 20% kepemilikan sahamnya berhak atas 20% dari keuntungan tersebut. Yang berarti 20% dari 10 juta adalah 2 juta rupiah. Singkatnya, itu adalah dividen. Kenapa singkatnya? Karena ada istilah selanjutnya, yaitu dividend payout ratio. Lu jangan bingung dulu, mentang-mentang ini adalah istilah bahasa Inggris, bukan berarti kita nggak bisa ngerti. Oke? Jadi kan tadi untung 10 juta rupiah dalam 1 tahun. Kalau mau gampang, bagi aja langsung keuntungan tersebut kepada seluruh pemegang saham si bakso A. Udah, selesai, nggak pakai ribet. Kalau lu punya 1 lembar, lu dapat 1 juta. Kalau 2 lembar, ya 2 juta, dan seterusnya. Tapi dalam dunia nyatanya, sebuah perusahaan itu membutuhkan uang untuk bisa berkembang. Iya dong, kalau 10 juta tadi dibagiin semuanya ke pemegang saham, nanti bisnisnya stagnan gimana? Atau justru turun? Dalam bisnis bakso A ini, supaya bisnisnya berkembang, sebagian uang tadi bisa digunakan untuk nambah modal. Misalnya, untuk membeli gerobak baksonya, biar jadi ada 2 nih gerobaknya. Atau nambah tempat duduk dan mangkoknya, jadi nanti yang beli akan bisa lebih banyak lagi, karena kursi dan mangkoknya tersedia lebih banyak. Dan lain-lain. Tujuannya apa? Tujuan membeli barang-barang modal tersebut adalah tidak lain tidak bukan supaya tahun depan, kalau bisa nambah lagi nih si penjualannya. Yang ujungnya, harapannya adalah untung bersihnya nambah juga, lebih daripada tahun 2019 ini. Atau misalnya nggak dibeliin sesuatu, nggak dibeliin buat nambah modal usaha. Uangnya bisa disimpan oleh perusahaan sebagai dana cadangan, kalau bisnisnya ada gangguan, jadi nggak langsung bangkrut ketika bermasalah. Balik lagi ke dividend payout ratio. 10 juta tadi, berarti pilihannya ada 2 nih sekarang. 1, laba bersihnya dibagiin semuanya ke pemegang saham, dan pilihan yang kedua adalah laba bersihnya sebagian dikasih ke pemegang saham, sebagian lagi masuk ke kantong perusahaan. Menentukannya kayak gimana? Nanti biasanya di awal tahun selanjutnya akan ada rapat umum pemegang saham. Di sana akan dikasih tahu sama pemimpin perusahaannya berapa persen masuk ke kantong pemegang saham, berapa persen ditahan untuk kepentingan perusahaan. Misalnya 40% untuk pemegang saham, 60% lagi berarti disimpan di perusahaan tersebut. Yang berarti dividen payout ratio atau rasio pembayaran dividennya adalah 40%. Kalau dalam kasus bisnis bakso tadi yang untung bersihnya 10 juta, berarti akan ada 4 juta yang dibagikan ke seluruh pemegang saham. Karena lu punya 20% dari saham tersebut, berarti lu berhak atas 20% dari 4 juta yang akan dibagikan ke pemegang saham tadi. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Lanjut ya. Gua akan jelasin istilah-istilah selanjutnya. Ketika lagi musim pembayaran dividen, suka banyak tuh artikel di koran lah, atau online lah, atau dimanapun membahas tentang perusahaan X akan bagi dividen. Catat tanggalnya. Yang waktu lo klik, isinya bikin lo bingung. Cara bacanya gimana ini? Biasanya orang itu pada bingung karena ada 4 istilah ini dalam artikel tersebut. Contohnya kayak di gambar ini. Ada cum date, ex date, recording date, dan payment date. Cum date yang kepanjangannya adalah cumulative date
adalah hari terakhir di mana kalau lo beli saham Saratoga atau SRTG di tanggal 25 Juni, berarti nama lo nanti akan tercatat sebagai pemegang saham yang berhak untuk dapat dividen atau bagi hasil dari bisnis yang Saratoga lakukan dalam 1 tahun kemarin, tahun 2019. Kalau lo beli besoknya, tanggal 26 atau 27 Juni, masih dapat dividen atau enggak? Jawabannya adalah enggak. Karena cum date sendiri adalah hari terakhir lo bisa dapat kesempatan dapat dividen itu. Kalau belinya sebelum tanggal 25 Juni, misalnya bulan sebelumnya, apakah dapat dividen atau enggak? Jawabannya adalah tergantung. Kalau lu jual saham tersebut sebelum tanggal 25 selesai, nama lu nggak akan tercatat dalam pemegang saham yang berhak dapat dividen. Tapi kalau misalnya lu beli saham Saratoga sebelum tanggal cum date dan lu tetap tidak menjualnya sampai penutupan pasar tanggal 25 berakhir, nama lu akan masuk ke dalam daftar penerima dividen. Oke? Nah, yang kedua ada ex-date atau kepanjangannya expired date. Apa itu? Itu adalah hari di mana mau lu beli sahamnya tanggal segitu, lu nggak akan masuk ke dalam daftar pemegang saham yang akan dapat dividen. Kan kesempatan terakhirnya ada di tanggal cum date, ya kan? Namanya aja expired date, berarti tawarannya udah expired, udah nggak bisa. Tapi misalnya lu sempat beli di tanggal 25 dan menahan saham Saratoga sampai tanggal 25 berakhir, lu mau jual sahamnya di hari X date, itu bisa. Dan lu tetap jadi penerima dividen walaupun lu udah jual sahamnya di hari X date. Gimana? Ngerti nggak? Karena apa? Karena lu udah beli sahamnya dan lu nggak menjual sahamnya sampai tanggal cum date selesai. Jadinya lu tetap berhak dapat dividen dari saham tersebut. Simple. Emang agak muter-muter tapi menurut gua mudah dipahami. Mungkin yang nanti bikin lo bingung adalah ada tulisan cum date, pasar reguler, pasar negosiasi, pasar tunai. Sebenarnya ini mah gampang. Intinya, kalau kita sebagai pembeli saham yang lewat aplikasi sekuritas, itu disebut sebagai pasar reguler. Pasar biasa-biasa aja, lewat jual beli yang terjadi di pasar modal di hari perdagangan. Untuk pasar negosiasi dan pasar tunai, bisa lu abaikan dulu. Fokus aja ke pasar reguler, karena kita umumnya belanja di sana. Selanjutnya ada recording date. Ini mah tanggal yang lu sebagai pemegang saham gak usah ngapa-ngapain. Tanggal ini adalah pemberitahuan kepada kita semua bahwa nama-nama pemegang saham yang berhak dapat dividen akan direcord atau dicatat di tanggal ini oleh si perusahaan. Nah, selanjutnya ada payment date atau bisa juga ditulis sebagai distribution date. Ini adalah hari yang sama-sama kita tunggu, yaitu hari pembayaran dividen tersebut. Dengan catatan, lu punya sahamnya dan lu nggak menjualnya sebelum hari cum date selesai. Dikirim kemana uang si dividen ini? Dikirimnya ke rekening dana investor masing-masing dari kita. Nanti akan langsung masuk hari itu juga. Apa itu rekening dana investor? Lu bisa cek sendiri linknya ada di pojok kanan atas. Yang terakhir, ada istilah namanya dividend yield. Misalnya ada saham B mau bagi-bagi dividen. Saat ini harga saham B adalah 100 perak di pasar selembarnya. Kemudian datang pengumuman, di situ tertera bahwa saham B akan bagi-bagi dividen 5 perak selembarnya. Yang berarti di harga sekarang 100 perak, dividen yield-nya adalah 5%. Udah deh, begitu doang. Gua rasa cukup ya untuk istilah-istilah mengenai dividennya. Next. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, saham apa aja yang rutin bagi-bagi dividen tiap tahunnya? Ada banyak. Contohnya ada saham seperti Bank BRI, Mandiri, BCA, BNI, terus ada Unilever, Gudang Garam, Sampurna, Indofood, Telkom, Astra, dan lain-lain. Untuk list yang lebih lengkapnya lagi, lu bisa cari nih di website idx.co.id atau cari aja di Google dengan kata kunci IDX High Dividend 2020. Itu adalah indeks atau daftar 20 saham yang udah dipilih sama ahli-ahli nih di Bursa Efek yang mana rutin bagi dividen seenggaknya dalam 3 tahun terakhir. Dan yang dividen yield-nya lumayan. Apakah lu baiknya langsung pilih aja ke 20 saham itu? Ada baiknya menurut gua 20 saham ini jadi titik pemberhentian pertama lu untuk melakukan riset sendiri lebih dalam ke masing-masing perusahaan. Cari perusahaan yang cocok dan yang sekiranya bisa lu pahami dengan mudah. Udah segitu aja. Semoga setelah ini lu jadi bisa baca artikel mengenai dividen suatu saham dengan lebih lancar lagi ya. Pesan gua tetap dari dulu. Jangan malu untuk belajar saham dari nol.